Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Jumat pertama kita berada di awal tahun 2022 Masehi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan rahmatnya, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, masih bertemu dengan tahun yang baru. Tentunya dengan semangat yang baru, semangat mengukir tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Kita ukir tahun ini lebih banyak melakukan amal-amal soleh. Kita ukir dengan prestasi ibadah kita kepada Allah dan semangat memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karena hanya agama Islamlah yang mampu menyelamatkan kita dari keterpurukan dunia dan keterpurukan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi ada 3 pesan nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk mengupgrade diri kita agar lebih baik di waktu yang akan datang. Pesan yang pertama, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan dunia, itu sudah cukup dengan kenikmatan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus bangga dengan Islam, karena agama Islam adalah agama rahmat bagi seluruh manusia. Agama Islam adalah nikmat terbesar untuk kita, dan agama Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam hadir sebagai agama terakhir yang Allah turunkan ke dunia ini dengan undang-undang kalamnya, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan diutus seorang nabi terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, siapa yang mengikuti Muhammad, baginya rahmat di dunia dan rahmat di akhirat.
dan dia dibebaskan dari bencana yang menimpa umat-umat terdahulu berupa kekurangan, keburukan dan kehinaan. Kita tidak perlu sibuk untuk mencari-cari agama lain, mencari budaya dan tradisi agama lain, dan kita tidak perlu ikut-ikutan mengikuti ajaran agama lain, dan kita juga tidak memerlukan nabi lain, karena sudah cukup Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, di mana Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memproklamirkan akan kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun pada hari Jumat, tepat pada hari Arafah. Sesudah itu tidak lagi turun ayat yang berkenaan dengan halal dan haram. Rasulullah pun sudah kembali ke kota Madinah. Kemudian setelah 81 hari setelah dari hari Arafah, kemudian Rasulullah tutup mata, wafat, kembali ke hadapan Allah. Asma binti Uwais radhiyallahu anha berkata, "Aku ikut melaksanakan haji bersama Rasulullah pada pelaksanaan haji wada. Ketika kami sedang berjalan, malaikat Jibril turun untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah. Kemudian beliau membungkukkan badan di atas kendaraannya. Untanya hampir-hampir tidak kuat karena beratnya wahyu yang sedang turun, hingga akhirnya duduk menderum. Aku mendekati Rasulullah, kemudian aku selimuti tubuhnya dengan jubahku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu agungnya peristiwa turunnya ayat ini, sehingga orang Yahudi berkata, "Law unzilat hadhil ayatu alaina lattakhadna yawmaha 'aidan." Faqala Ibnu Abbas, "Fa innaha nuzilat fi yaumi 'aidain, fi yaumi Jum'atin wa yaumi Arafah." Seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kami orang Yahudi, pasti akan kami merayakan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya besar kami. Kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun saat bertemu dua hari raya, yaitu hari raya Arafah sebagai hari haji akbar dan hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua dari Imam Ali,
wa inna minas sugli yakfika ta'ati suglan. Sesungguhnya dari sekian banyak kesibukan dunia, maka cukuplah bagimu sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita waktu 24 jam sehari semalam. Terkadang sering kita terlena dengan kesibukan dunia, padahal dunia itu hanya sesaat, sehingga kita abaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu adalah umur kita sendiri. Apabila waktu berlalu, maka usia kita pun semakin berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali memperingati kita tentang waktu. Ni'matani magnunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat fisik kita sehat, masih kuat dan bertenaga, namun kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, seakan tidak ada waktu kita untuk urusan akhirat kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita cukup banyak waktu untuk mempersiapkan akhirat, namun fisik kita sering sakit-sakitan, tidak kuat beribadah lama, tidak kuat sujud lama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nasihat yang ketiga dari Imam Ali, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya dari sekian banyak pelajaran dalam kehidupan manusia, maka cukuplah kematian sebagai pelajaran buat diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'izza. Cukup kematian ini sebagai nasihat buat kita. Hadis Imam Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian adalah perkara yang pasti datang. Tidak ada seorang pun yang tidak mati, karena semua kita pasti mati. Hari ini kita masih sehat, entah esok kita akan sakit. Hari ini kita masih hidup, bisa jadi esok kita akan mati. Cukup kematian sebagai nasihat untuk diri kita, sebagai pengingat untuk kita semua, karena mengingat kematian adalah ibadah. Mengingat kematian adalah membantu kita khusyuk di dalam beribadah. Mengingat kematian menjadikan kita semakin mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kematian, kita akan membuat selalu memperbaiki diri kita lebih baik dari hari ini dan lebih baik dan seterusnya. Dan mengingat kematian akan membuat diri kita tidak menzalimi, menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, wa man nazalat bi sahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama. Siapapun yang dihampiri oleh kematian, maka tidak ada bumi dan tidak ada langit yang bisa melindunginya. Wa ardullahi wasi'atan walakin idza nazalat qada daqal fada. Bumi Allah itu teramat luas, namun tatkala takdir kematian itu menjemput kita, maka tempat manapun pasti akan terasa sempit. Da'il ayyama taqdaru kulla hinin fama yugni 'anil mautid dawa. Biarkanlah hari demi hari melakukan pengkhianatan setiap saat, maka ketahuilah
bahwa tidak ada satupun obat yang bisa menangkal kematian jika ia datang. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari di awal tahun baru ini kita mulai catatan amal harian kita dengan amal-amal soleh, selalu mencintai dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya agar dapat ampunan Allah, sehingga dunia ini pun akan selalu aman, tentram dan nyaman dari segala bahaya dan bencana. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fasmu wal ghafur.